Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Eka Agusti dengan NIM 2204 dan 106, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan 7 ini, kita akan membahas mengenai etika profesi pemimpin, tipologi, dan karakteristik dalam kepemimpinan. Adapun indikator yang akan kita bahas yaitu kepemimpinan, etika profesi pemimpin, karakteristik kepemimpinan, dan tipologi kepemimpinan. Pembahasan pertama mengenai etika profesi pemimpin. Etika adalah refleksi dari konsep etika profesi kepemimpinan. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Sedangkan definisi dari profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Jadi, etika profesi kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seseorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sesuai norma dan nilai yang berlaku. Beberapa pentingnya etika dalam kepemimpinan. Etika pemimpin ini menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Selain itu, etika pemimpin juga meningkatkan produktivitas, serta etika pemimpin menciptakan fondasi yang solid. Prinsip-prinsip etika kepemimpinan. Kepemimpinan yang jujur dan transparan. Pemimpin yang jujur selalu berkomunikasi dengan kejujuran dan integritas. Mereka tidak menyembunyikan informasi penting dari anggota timnya, serta tidak berusaha memanipulasi situasi. Prinsip yang kedua yaitu keadilan dan kesetaraan. Seorang pemimpin harus memperlakukan semua anggota tim dengan adil dan tidak memihak pada siapapun. Prinsip yang ketiga, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemimpin yang tanggung jawab secara sosial dan lingkungan memiliki kesadaran yang tinggi tentang keputusan dan tindakannya terhadap masyarakat di sekitarnya. Mereka tidak hanya mempertimbangkan profit, tetapi juga bagaimana keputusannya akan mempengaruhi stakeholder eksternal dan lingkungan sekitar. Prinsip yang keempat yaitu rasa empati dan kepedulian yang tinggi. Pemimpin yang berempati dan memahami perspektif dan perasaan anggota timnya. Mereka mampu mendengarkan dengan baik, memberikan dukungan saat dibutuhkan, dan memastikan bahwa anggota timnya merasa dihargai. Kepemimpinan yang penuh empati menciptakan ikatan yang kuat antara pemimpin dan anggota tim. Alhasil, produktivitas kerja yang lebih tinggi dan terjadi hubungan kerja yang harmonis di dalamnya. Prinsip yang kelima yaitu memiliki sikap integritas dan profesional. Sikap integritas mengacu pada konsisten antara kata dan tindakan, dan pemimpin harus menjadi teladan dalam hal ini. Mereka juga harus menjaga standar etika dalam segala hal, termasuk dalam hubungan bisnis dan personal. Memiliki sikap profesional memastikan bahwa pemimpin menjalankan tugasnya dengan rasa hormat dan etika yang baik, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Lalu ada kriteria dari etika profesi kepemimpinan itu sendiri. Yang pertama, memiliki keahlian. Pemimpin harus memiliki satu atau beberapa kelebihan berupa pengetahuan, keterampilan sosial, kemahiran teknis, serta pengalaman sehingga ia berkompeten melakukan kewajiban dan tugas-tugas kepemimpinannya. Kriteria kedua yaitu bertanggung jawab dan dewasa. Pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi, sebagai refleksi kepemimpinan yang dibangun dari dan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri. Kriteria yang ketiga yaitu kemampuan mengontrol diri. Mengontrol diri atau self-control yaitu mengontrol pikiran, emosi, keinginan, dan segenap perbuatannya disesuaikan dengan norma-norma kebaikan. Kriteria keempat yaitu berlandaskan pada nilai-nilai etis atau kesusilaan kebaikan. Pemimpin harus mampu menciptakan dan membangun nilai-nilai yang tinggi, memiliki integritas, moralitas, keteladanan, dan senantiasa menjaga kehormatan. Yang kelima, kesediaan menerima sanksi. Adanya norma perintah dan larangan yang harus ditaati oleh pemimpin demi kesejahteraan hidup bersama serta efisiensi organisasi, maka segenap tindakan dan kesalahan pemimpin segera dibetulkan. Pelanggaran yang dilakukan dihukum dan ditindak dengan
sanksi. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam membentuk etika kepemimpinan yang lebih baik, yaitu bisa melalui evaluasi diri, pendidikan etika, pembuatan kode etik, komunikasi yang terbuka, responsif terhadap umpan balik, penerapan konsisten, serta dukungan dari perusahaan. Selanjutnya pembahasan kedua mengenai karakteristik dalam kepemimpinan. Karakteristik dalam kepemimpinan itu ada dua paradigma. Yang pertama menurut Butterworth yaitu memiliki tujuan, motivasi, memiliki cara mencapai tujuan, memiliki empati, kreatif, memahami keunikan tim, dan introspektif atau evaluasi diri. Sedangkan karakteristik pemimpin yang ideal menurut Sheila Murray Bedell, yang pertama memiliki visi dan misi, lalu memiliki strategi dan pemikiran yang mampu memikat orang lain, memiliki etika dan membangun kepercayaan anak buah, mampu menciptakan perubahan untuk masa depan, berani mengambil resiko, memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan, mampu mengambil keputusan yang bijaksana, mampu berkomunikasi secara efektif, mampu membangun tim, komitmen yang kuat, serta jujur. Pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ketiga yaitu tipologi kepemimpinan. Tipologi kepemimpinan ini juga memiliki dua pandangan. Menurut pandangan pertama, tipologi kepemimpinan itu ada berdasarkan kondisi sosio-psikologis, berdasarkan kepribadian, berdasarkan gaya kepemimpinan, dan berdasarkan peran, fungsi, dan perilaku. Lalu pandangan selanjutnya memandang tipologi kepemimpinan itu ada dua, yaitu tipologi kepemimpinan umum adalah bagaimana pemimpin yang menjalankan tugasnya, misalnya gaya apa yang digunakan dalam merencanakan, merumuskan, dan menyampaikan perintah atau ajakan kepada yang diperintah. Penggolongan gaya kepemimpinan otokratis. Gaya ini dilandasi dengan banyaknya petunjuk yang datang dari pemimpin atau penonjolan pada pemberian perintah. Penggolongan kedua, gaya kepemimpinan birokratis, ditandai dengan adanya kebijaksanaan prosedur yang berlaku pada pemimpin dan anak buahnya atau memimpin berdasarkan peraturan. Penggolongan ketiga ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya ini terpusat pada anak buah, kepemimpinan dengan kesederajatan, kepemimpinan konsultatif atau partisipatif. Terjadi komunikasi dua arah pada gaya kepemimpinan demokratis, dan keputusan diambil secara bersama. Penggolongan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan bebas. Pemimpin melimpahkan sepenuhnya kepada anak buahnya dalam menentukan tujuan serta cara dipilih untuk mencapai tujuan itu. Peranan pemimpin hanyalah menyediakan keterangan dan hubungan dengan pihak luar. Tipologi yang kedua ada tipologi kepemimpinan dalam era reformasi. Era reformasi diwarnai dengan perubahan-perubahan menuju ke arah perbaikan. Untuk menyikapi terhadap tuntutan perubahan atau reformasi, maka seorang pemimpin organisasi harus memiliki dasar-dasar kesiapan sebagai berikut. Yang pertama, sikap beradaptasi atau menghargai dan menerima masyarakat yang sudah berubah. Yang kedua, fleksibilitas dan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, asal negara, budaya, dan lain-lainnya. Yang ketiga, berpikir positif bila menemui hal agak ganjil yang terjadi di sekitarnya. Yang keempat, berintegrasi dengan anggota organisasi, mempunyai rasa memiliki, berintegrasi di antara disiplin ilmu. Dan yang terakhir, mengenali, memahami secara proaktif, terjun di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat tradisional. Sekian pembahasan mengenai pertemuan 7 ini dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.